Halo, salam jaya peternak Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Chandra Destiawan di sini, tekan dan partner untuk berdiskusi sharing-sharing. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan kolega saya yang sudah menimba ilmu di Vietnam. Jadi sama-sama kita tahu peternakan Vietnam ini kan maju ya. Jadi di sini kita berkesempatan berdiskusi dengan Bung Albert dan Bung Martinus. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sapa dulu kepada Bung Albert. Halo Bung Albert, apa kabar Bung Albert? Halo, halo. Halo, Ya, jadi di sini juga ada halo, bersama halo, bersama kita yaitu Bung Martinus atau Dokter Martinus. Halo Dokter Martinus. halo semua teman-teman. Iya, jadi pada kali ini kita pengen gali ilmu nih. Kita pengen belajar nih apa yang sudah berkembang di Vietnam. Sama-sama kita tahu kan Vietnam kan perkembangannya lebih pesat ya dibanding Indonesia untuk industri babinya. Di mana perkembangannya babi sudah kayak pemeliharaan broilernya di Indonesia. Jadi kita mau belajar banyak ini bagaimana anti COVID-nya, bagaimana ASF-nya, di bagaimana harganya di area Vietnam. Jadi mungkin saya akan awali kepada Bung Albert nanti untuk berdiskusi bagaimana COVID-nya. Oke, jadi mengenai COVID, menurut saya itu terjadi di berbagai negara ya, di negara manapun ya. Dan di Vietnam sendiri, sini udah memasuki gelombang ketiga, di mana yang berdasarkan data, eh, COVID ini merupakan yang terparah di Vietnam, di mana eh, per tanggal 27 kemarin ada 10.000 kasus baru, di mana di gelombang-gelombang sebelumnya hanya mencapai belasan per harinya gitu. Nah, terus bagaimana tentang perkembangan Hmm. ASF-nya? Untuk Gambaran ASF-nya, Bet. ASF di Vietnam, menurut saya Vietnam sudah bertahan cukup baik, di mana harga sudah mulai turun, sudah mulai stabil, dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Vietnam. Oke, jadi mungkin banyak rekan-rekan yang belum tahu ya tentang Iya, iya, Bung Albert. Jadi kita coba perkenalkan dulu Bung Albert. Kita dulu sama-sama pernah kerja bareng di Pulau Bulan. Dan selanjutnya Bung Albert punya pengalaman banyak menimba ilmu sampai iya. ke Vietnam gitu ya. Mungkin bisa diceritakan lagi Bung Albert tentang apa profilnya atau pengalaman kerjanya Bung Oke, karir Albert. saya dimulai di tahun 2015 setelah lulus universitas. Saya langsung ke Pulau Bulan, di mana saya bekerja di Pulau Bulan di PS level selama 1,5 tahun. Lalu di tahun 2016 pertengahan saya ke Vietnam, dan di sana saya bekerja di beberapa level. Di PS level itu selama 2,5 tahun, dan di GGP level selama 2 tahun. Dan GGB level itu yang Benlom ya. iya, Jadi itu berapa lama totalnya di Vietnam ya? total itu 4,5 tahun. Lama juga ya, di sana udah bisa bahasa Vietnam lah Cekmun, ya. cekmun. Iya, cucut. Iya, mungkin akan masuk ke Bung Martinus. Jadi bagaimana perkembangan ASF-nya di Vietnam? Tentang bagaimana tips-tips atau apa yang menjadi kesimpulan dari Dr. Martinus ketika menghadapi ASF di Vietnam. Jadi sehingga sekarang bisa survive ataupun bisa melewati walaupun kemarin sempat juga menghadapi momen-momen genting outbreak ASF di sekitaran Vietnam. Jadi kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari Dr. Martinus? Silahkan. Jadi mungkin teman-teman beberapa
yang ikut koperasi pernah beberapa kali seminar dengan saya ya. Jadi ini untuk teman-teman yang belum aja. Jadi untuk ASF memang ini tantangan berat di dunia babi, khususnya buat peternak. Eh, Mungkin yang jadi pembeda itu adalah marketnya yang di Indonesia dan Vietnam itu memang beda. Tetapi untuk yang peternak rakyat itu sebenarnya adalah ketika peternak itu berani untuk berhenti sejenak untuk memelihara babi, itu lebih aman daripada nekat untuk memelihara babi di tengah wabah. Karena kalau orang nekat di tengah wabah itu mau sekencang apapun biosecurity-nya bakal jebol juga. Jadi untuk eh, jalan terbaik selama saya nanganin ASF dari 2019 sampai sekarang ini, akhir 2018 lah. Itu mereka tuh ini yang biasa survive itulah orang-orang yang berani ambil keputusan untuk rugi di awal, untuk stop dulu. Nah, begitu teman-temannya mereka tuh udah habis semua, itu baru mulai lagi nanti. Nanti jangan jadi momennya yang dipakai. Kalau cuman eh, modal emosi bakalan rugi terus-terusan. Ya itu ya satu summary yang saya ambil dari mana? Dari kejadian di sini itu khususnya untuk peternak rakyat ya. Itu seperti itu. Jadi berani berhenti, terus tahu kapan momen untuk mulai lagi itu. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tentang momentum. Jadi saya juga ingin menitik beratkan kepada biosecurity. Jadi ketika dibilang tadi biosecurity sekuat apapun akan tetap jebol. Jadi ini perlu diperjelas lagi karena memang kita selama ini masih mengandalkan satu-satunya cara yang efektif adalah biosecurity, di mana kita sama-sama tahu belum ada obat, belum ada vaksin, sehingga semuanya harus bertumpu pada biosecurity. Tapi tadi Bung Martinus bilang biosecurity juga bukan jaminan. Jadi mungkin ada penjelasan lagi di sini sejauh mana biosecurity ini masih bisa mengcover Untuk dari wabah biosecurity ASF sendiri, ini. untuk salah satu farm yang sukses menanggulangi tetap jaya di tengah wabah itu farmnya Bapak Albert ini. Dia yang berhasil menstabilkan farmnya dengan standar biosecurity yang bisa dibilang bagus dan tetap sukses. Tapi di lain pihak itu banyak di luar sana mereka udah investasi jor-joran di biosecurity, termasuk mereka juga udah jor-joran beli desinfektan, termasuk desinfektan perusahaan B itu yang mahal banget tuh tetap aja jebol. Uh, yang menjadi concernnya adalah untuk rising, istilahnya untuk penggemukan itu di Vietnam itu kita rata-rata ada 5 bulan untuk sampai dia bisa dijual. Nah, selama 5 bulan itu meskipun Anda itu semuanya ready di awal, di pertengahan tuh selalu ada aja kebocoran-kebocoran dalam biosecurity. Satu yang paling utama sebenarnya kita ada apa namanya ya, study, kita ada penyelidikan tentang hal ini, kita ada summary-nya, dan ini terbukti dengan lab juga. Yang pertama membawa itu adalah manusia. Bajunya ya. Enggak malah baju sebenarnya ya, karena di sini baju kita ganti terus. Jadi dengan sistem ini kan peternak-peternak udah pasti udah pernah ikut semua biosecurity gimana ya. Cuma mereka kadang belum tahu tuh lubang-lubang biosecurity itu di mana. Nah, orang kan taunya mikirnya dari baju gitu, padahal bukan bajunya. Contoh, orang mikir baju ternyata dari sendalnya. Terus habis itu orang tersebut sebelum ke ini kan kita ngomong peternakan rakyat ya. Ya. Karena apa namanya? Rata-rata di sini dari peternakan rakyat sama yang sampai modern itu yang paling terkena paling parah itu peternakan rakyat. Itu adalah ketika istilahnya dalam bahasa Jawa itu nonggo. Jadi main kandang teman gitu. Tidak jadi orang main nyamperin kayak misalnya kandang Mungkin datang ke kandang, nyeleksi ya, babi. datang itu masuk-masuk. Nah, itu yang bawa sebenarnya.
Ini baru orang, Hmm. nanti ada lagi tuh lubang di transportasi, nanti ada lagi lubang di desinfektan tuh ada semua. Jadi meskipun sistemnya banyak, tapi kalau tidak ada namanya evaluasi, khususnya implementasi biosecurity, nanti bakal jebol juga. Makanya di awal tak bilang, kalau misalnya meskipun sistemnya bagus, investasi bagus, selama 5 bulan tidak ada evaluasi, percuma. Nanti kalau misalnya memang mau ada diskusi masalah ini, kita bisa carakan lagi. Tapi untuk jelasnya sebenarnya Bapak Albert ini yang lebih punya pengalaman gimana cara maintain biosecurity ini tetap berjalan selama bertahun-tahun, nggak cuma 5 bulan malah. Karena farmnya Bapak Albert ini kan istilahnya dari breeding sampai fattening sampai jualan semuanya ya. Kalau saya kan istilahnya visit ya. Jadi kita paling sehari 2 hari di farm, kita review, kita investigasi seperti itu ya. Tapi untuk pelaksanaan sebenarnya Bapak Albert ini yang lebih paham untuk detailnya. Tapi tidak masalah kalau ke depan kita mau diskusi, kita open. Ya, diskusi tentang penularan ASF ini ya. Ini kan masih menjadi perdebatan untuk farm yang masih survive sekarang ini itu kan adalah apakah yang sekarang survive ini memang memang mampu mengeluarkan imun sehingga dia selamat. Jadi virusnya ada, wabahnya sudah masuk, tapi ternaknya selamat, atau memang Betul. tidak pernah dimasukin virus. Jadi memang tidak ada virus karena radius atau karena alasan memang virusnya belum ada vektor yang membawa masuk. Jadi itu yang perdebatan. Jadi sama ketika teman-teman misalnya mau produksi yang dari serum itu, ketika ngomongin survival rate, ada yang masih sisa hidup dari satu buah kandang misalnya, ada yang masih hidup, kita nggak tahu nih yang masih hidup itu memang karena dia tidak pernah terinfeksi atau dia sudah terinfeksi tapi imunnya dia mampu merecovery. Jadi kan itu tidak ada pembuktian bahwa dia sudah pernah positif baru recovery, atau memang dia jangan-jangan negatif karena ternak yang sakitnya udah kepalang dijual, jadi belum sampai terjadi penularan. Jadi ini memang harus kita harus sama-sama clear. Jadi bukannya kita mau menantang, oh kandangku belum kena ASF gitu, tapi kita coba untuk membuat ini menjadi jelas ketika memang survive itu apakah memang sudah dilewati virusnya atau memang belum. Nah, berikutnya saya ingin coba mendengarkan pendapat pandangan dari Bung Albert ini ketika memang tadi diceritakan oleh Bung Martin bahwa kandangnya bisa survive sampai bertahun-tahun, jadi memang sudah dikelilingi atau bagaimana. Nanti penjelasannya mungkin saya persilakan Bung Albert. Nah, iya, saya ada cerita yang sudah saya alami. Memang ada kejadian positif ASF di sekitar 50 meter dari gerbang pintu farm, di mana pertama itu hanya isu, lalu dari perusahaan memang kirim tim untuk melakukan swab di sana dan akhirnya diperoleh hasil memang positif. Lalu pada saat itu kita melakukan biosecurity yang ketat dibanding biosecurity sebelumnya, di mana prosedur yang ditambahkan lagi adalah penaburan bubuk kapur di depan gerbang itu setiap beberapa hari sekali. Ya, apalagi tergantung musimnya. Waktu itu pernah sempat musim hujan. Jadi hampir setiap hari kita naburin bubuk kapur. Kapur Belum yang lagi putih itu ya. Jadi sebelum atau sesudah celup ban? sebelum. Ya. Dan kadang kita menaburkan bubuk kapur itu kan kita pakai mesin ya. Dan setelah terbawa air, kena hujan, kadang tetangga juga ada protes juga. Jadi kadang tetap ada kendala dari luar juga. Kapur putihnya itu ya tercuci jadi kotor ya. Tetangga Betul. protes ya. Dan ya, beruntungnya di farm sekelas GGP kita punya 3 layer, di mana setiap layernya harus berganti pakaian, harus mandi, melepaskan semua pakaian yang kita pakai sebelumnya, kita taruh locker, ganti dengan pakaian internal yang disediakan di area tersebut. Akhirnya kita karantina selama beberapa hari tergantung prosedural perusahaannya ya.
Terus akhirnya setelah karantina, sewaktu karantina juga kita tetap melakukan rutinitas normal, di mana tetap mandi, ganti pakaian juga, mandi, ganti pakaian selama beberapa hari, lalu kita bisa memasuki area berikutnya, di mana setiap ke area berikutnya ya kembali lagi di desinfektan, mandi, ganti pakaian lagi, seperti itu. Jadi menurut saya terbantu sekali dengan adanya layer-layer biosecurity ini, di mana sebetulnya biosecurity ini luas sekali ya penerapannya, dan memang kalau diterapkan setengah-setengah atau merasa melakukan A saja sudah cukup, ya memang celahnya banyak sekali, dan biosecurity memang harus totalitas sih. Ya, jadi mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu, jadi Pak Bung Albert dan Bung Martinus ini kerja di perusahaan besar, mungkin nomor 3 atau nomor 2 besar di Vietnam, untuk ternak babi ya, sekaligus juga integrator sama pakan, sehingga biosecurity-nya memang sangat kompleks. Nah, jadi memang semua itu seperti yang ada di buku, dipraktekkan, diturunkan jadi SOP, dan dicoba untuk karyawan supaya semuanya bisa mematuhi. Nah, ini sekarang saya ingin berdiskusi sama Bung Martin. Jadi semua ini kan memang perlu, tapi mana yang menjadi titik prioritas gitu, yang paling penting untuk kita bisa implementasikan atau kita prioritaskan begitu? Ini istilahnya kan saya masih baru di dunia babi ya, masih sekitar 5-6 tahun lah. Jadi kesimpulan saya 5-6 tahun mah nggak baru. ya. Jadi udah bisa ngomong bahasa Vietnam banyak. Mocam. Kopi om. Jadi gini, ngomongin faktor yang benar tadi, kalau nurutin tuh banyak. Cuman sebenarnya kalau mau invest, itu pertama tuh investlah kepada anak kandang. Itu satu. Jangan sampai gaji anak kandang itu karyawannya di training atau experience karyawannya yang direkrut. Sebenarnya semua sama aja ya, nggak masalah ya. Mau hiring yang expiring boleh, mau hiring yang masih belum punya pengalaman boleh. Cuman satu, integritas dari karyawannya itu yang perlu diinvestasikan sebenarnya. Jangan sampai udah punya fasilitas bagus, terus sudah punya program bagus, genetik mahal dari Denmark, dari Kanada, dari mana. Terus habis itu ketika di lapangan, orang pelaksananya itu tidak tahu atau tidak cukup mampu untuk melaksanakannya. Nah, itu malah semua investasi yang Anda lakukan atau tanamkan itu bakalan rontok semua dan nggak bakal cuan itu. Jadi mending SOP yang baik. Jadi karyawan harus mengikuti SOP-nya. Jadi tinggal mengimplementasikan aja di lapangan. Atau memang kita panggil experienced people untuk mengerjakan semua itu sesuai dengan standar yang kita mau. Enggak, gini, kalau kita bicara teori SOP, Pak. Tapi kalau kita bicara realita, dalam artian, ini kan tadi pertanyaannya ke saya berdasarkan pengalaman saya ya. Saya lebih baik SOP-nya berantakan, tapi orang yang kerja itu benar. Daripada SOP-nya bagus, tapi orang yang kerja di sana itu nggak benar. Kalau kita bicara bisnis, memang semua itu harus ideal kan. Nggak mungkin kita meremehkan SOP. Cuman untuk dari pengalaman saya, semuanya itu bakal bisa diarahkan menuju kemajuan atau improvement itu bisa terjadi kalau tim di farm itu solid dan mau untuk maju. Tapi kalau ternyata orang yang tim yang kita miliki itu tidak memiliki kemauan untuk maju, dan kebetulan pemilik kandang itu katakanlah ya, itu bukan pemilik kandang tidak langsung terjun gitu ya. Ini minta maaf misalnya memberikan servis yang tidak layak untuk anak kandang misalnya, ya jangan harap untuk bisa menghasilkan babi-babi yang berkualitas. Karena babi itu perlu
gini, babi itu makhluk hidup, bukan mesin. Banyak hal-hal faktor-faktor yang tidak bisa kita prediksi, dan di mana dengan SOP saja itu tidak cukup. Ya, benar. Seperti saya mention, saya bilang sebelumnya itu masalah biosecurity itu kan seperti Pak Chandra bilang kan kita perusahaan besar di sini ya, SOP kita udah bagus banget. Seperti kalau orang baca mungkin ini hanya dalam negeri dongeng lah. Cuman pelaksanaannya itu bisa tanya Bapak Albert ya, timnya Bapak Albert itu solid di farm itu. Jadi setinggi SOP itu bisa terlaksana dengan baik gitu di lapangan. Leadernya bagus, anak buahnya nurut, semuanya itu suara bisa. Tapi kembali lagi kalau udah SOP bagus, semua bagus, seperti kasus di Solo Pak Chandra tadi bilang, di satu sisi harus ngosongin kandang 45 hari, tapi ada yang 2 minggu udah ngeyel. Ada yang 1 bulan belum 45 hari udah ngeyel, udah masukin babi. Nah itu kan jatuhnya tetap gagal maning ya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya seperti itu, ke saya akan jawab sumber daya manusia itu adalah yang pertama. Investasikan uang Anda paling banyak ke tim Anda. Entah itu tim itu bisa dalam artian anak kandang, supervisor kandang, manajer kandang, atau misalnya Anda pemilik sekaligus Anda itu pemilik sekaligus anak kandang, sekaligus semuanya Anda semuanya urus lah. Ya sama, Anda itu nge-treat diri Anda sendiri itu selayak mungkin. Jangan sampai Anda itu pelit ke diri sendiri gitu. Itu satu sih. Itu kuncinya. Oke, saya sepakat nih dengan yang disampaikan Bung Martinus karena selama saya berkeliling, selama saya survei di lapangan, itu memang berbeda ketika kandang yang ditungguin sama ownernya sama kandang yang tidak ditungguin, yang ownernya cuma sebulan sekali datang gitu. Beda dengan sama yang ownernya tiap hari ada. Jadi terlihat ada rohnya, lebih ada rohnya gitu ketika memang ada ownernya. Mungkin ya apa terjadi pergumulan bisa langsung didengarkan oleh ownernya, langsung bisa direspon gitu. Kalau capek bisa dihitung lembur atau bisa ditambahin apa gitu kan. Berbeda dengan ownernya yang cuma sebulan sekali datang, terlihat juga pekerjaannya juga merasa lah yang punya aja gini aja juga udah kaya gitu kan. Ngapain sih kita capek-capek doang, itu apa yang disampaikan itu cuma bikin capek, nambah kerjaan gitu. Jadi itu yang membedakan owner ada atau tidak, ada rohnya atau tidak gitu. Jadi cirinya gampang ketika kita ke kandang. Ketika kita memberikan masukan untuk continue improvement atau perbaikan-perbaikan, ketika ada roh pasti semuanya akan support. Oke, kita coba. Kalau kita nggak coba, ketika nggak jadi, kita pasti tanya lagi kenapa nggak perform gitu. Nah, tapi beberapa yang tidak ada rohnya ketika kita coba ya mereka nggak antusias gitu. Jadi apa sih? Cuma bikin capek aja. Mungkin gini Pak Chandra, nanti misalnya ya ada yang nggak percaya gitu, nanti bisa itu mumpung Pak Albert di Indonesia bisa ngundang Pak Albert tuh untuk sharing kandangnya kayak apa gitu. Ya, soalnya betul. Kadang-kadang orang itu kalau belum dengar dari orang yang lakuin itu kadang nggak yang percaya juga gitu. Betul. Ya, jadi ini penerapan SOP terus manajer di kandang gitu kan memang menjadi tantangan tersendiri ya ketika memang harus 1-2 bulan di karantina supaya tidak terjadi penularan gitu. Memang jadi perlu banyak apa ya managerial issue ini yang perlu diselesaikan gitu. Jadi mungkin dari Pak Albert bisa menggambarkan lebih detail lagi bagaimana sih mengimplementasikan satu SOP itu menginstruksikan kepada karyawannya. Jadi apa yang harus dilakukan gitu supaya mereka bisa memahami dan mengikuti, mematuhi gitu. Ya, saya setuju dengan Pak Martinus di mana memang tenaga kerja ini penting sekali, di mana outbreak penyakit apapun, masalah apapun itu paling besar kan memang disebabkan oleh manusianya. Nah, di mana kalau kita membuat SOP atau peraturan terlalu keras, rata-rata karyawan kerja sebulan out. Jadi memang perlu diedukasi kenapa alasannya, dan tentu saja kalau menerapkan
seperti kejadian kemarin ada outbreak dekat dengan farm, itu saya menerapkan kebijakan tidak keluar farm 1 hingga 2 bulan, di mana mereka pasti uring-uringan ya, dan itu peraturan 1 hingga 2 bulan itu memang diminta dari atasan, jadi memang harus dilakukan. Nah, hal ini kan kita menerapkan ke bawah kan harus dinegosiasikan. Jangan sampai mereka melakukan terpaksa lalu mereka pergi semua. Kalau mereka pergi semua, babi kita siapa yang rawat? Mau lahir banyak pun mati semua, bisa mati semua. Nah, memang saya setuju invest di tenaga kerja. Mungkin kalau memang perlu keluar farm sebulan sekali, ya perlu diperhitungkan untuk uang lemburnya, atau ya negosiasi dengan karyawannya seperti apa. Kedua yang saya rasa di Indonesia sebetulnya sudah diperlukan itu menurut saya invest di biosecurity dan teknologi, di mana dengan teknologi kita bisa mengurangi jumlah karyawan, di mana karyawan kan yang kita tahu memang pembawa penyakit ataupun pembawa virus yang paling besar ya, kemungkinan paling besar ya. Dan dengan menekan jumlah karyawan di farm yang lalu lalang di farm, kita bisa menekan kemungkinan outbreak di farm. Seperti itu. Dimana yang mungkin sederhananya adalah mungkin penerapan silo, dimana perbedaannya dengan karung pakan banyak melalui kontak dengan manusia, sedangkan silo tidak. Dari truknya itu sudah disalurkan langsung dengan pipa-pipa masuk ke silo. Di silo sudah langsung ditarik ke pen-pen individual. Jadi memang bisa diyakinkan memudahkan sekali dibanding dengan yang manual, dengan yang karung, di mana kita harus membedakan karung, memberikan pakan satu persatu. Mungkin kalau ternaknya sedikit masih bisa ketawa-ketawa, ternaknya banyak baru 1 jam udah marah-marah dia, moodnya udah jelek gitu. Dan ya invest di biosecurity ya, kita sudah bicarakan tadi sebelumnya, memang biosecurity itu memang mahal dan harus dilakukan totalitas, tapi perlu diperiksa kembali seberapa efektif biosecurity melindungi bisnis bapak-bapak peternak, ibu-ibu peternak. Seperti itu. Jangan melihat angkanya, oh mahal, tapi ternyata babi yang ada di farm bapak ibu peternak ini ternyata lebih mahal. Seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang memang belum bisa membayangkan, jadi di tempat Pak Albert kerja itu ada mes di dalam kandang, jadi karyawannya tinggal di dalam kandang, sehingga perlu diatur untuk keluar dan masuknya kandang. Bahkan ketika mereka ambil cuti libur, itu mau masuk kandang dia butuh namanya karantina atau isolasi sebelum besoknya masuk ke kerja, jadi tidak langsung bisa masuk bekerja gitu ya setelah cuti ya. Jadi di sini digambarkan bagaimana pengorbanan karyawan juga dalam menghadapi ASF ini. Mereka harus berkorban, jadi hampir 30 hari sampai 60 hari harus stay di dalam kandang. Yang ini menjadi permasalahan juga kalau tidak bisa diatur, karena makannya dari mana, mereka butuh hiburan, mereka butuh snack, atau yang merokok juga butuh rokok gitu. Jadi ini tantangan sebetulnya ya kan. Jadi bagaimana untuk mengatur karyawan ini bisa tunduk atau ikut secara sukarela ini terhadap SOP yang ada gitu kan ya Pak Albert ya. Kita gitu. Di perusahaan sebelumnya kita memang disupport oleh supermarket, jadi supermarket nganter tiap hari Jumat. Maksudnya selama 30 hari 60 hari itu ketika memang ada kebutuhan mau belanja apa gitu, jadi nitip gitu itu ya? Itu bisa. Jadi kalau misalnya di 2 bulan tersebut kan kita tetap atur jadwal off-nya ya, jangan sampai udah selesai. Oh, jadi gantian ya liburnya itu ya, keluarnya diatur gitu ya. Jadi enggak lockdown 60 hari gitu, di stay di kandang gitu ya. Iya, tapi setelah 60 hari semua orang kan punya jadwal off-nya masing-masing yang ingin segera dipakai. Ya. Nah, ini yang harus
Betul, ini yang harus gantian di-maintain. ya. Jangan sampai di minggu pertama selesai kita open gate, semua karyawan mau ambil off. Ya begitu ceritanya ya kita nggak ada yang kerja. Oke, jadi berarti kalau memang lagi semuanya di apa karantina, semuanya di dalam, Iya, jadi gantian gitu ya, nitip gitu ya. Kalau ada nggak yang belanja. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, oke oke oke. Jadi nggak ada belanja beneran dari 30-60 hari itu ya, disupport dari supermarket makan aja ya. Jadi memang kebutuhan dasar aja ya. Ya, kita tadi sudah diskusi tentang biosecurity. Jadi bagaimana perjuangan karyawan dan SOP dan cara. Nah, sekarang ketika teman-teman sudah mempelajari banyak hal dari Vietnam, terus ketika ditanya, ayo kembali ke Indonesia, bangun peternakan babi di Indonesia gitu. Jadi kira-kira apa nanti yang bisa atau yang teman-teman atau Bung Martin atau Bung Albert akan tawarkan kepada peternak di Indonesia? Ya, sebenarnya yang paling ya sharing pengalaman itu sih, karena saya yakin di Indonesia itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan banyak seminar-seminar juga kan dari Thailand, yang dibilang dari mungkin dari negara lain juga. Cuman kan mungkin ada beberapa hal yang bisa diaplikasikan dan tidak bisa diaplikasikan. Seperti dibilang tadi bahwa contoh aja di SOP di sini itu ada banyak banget, tapi itu mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia nanti mungkin 10-20 tahun lagi baru bisa. Setelah bos Martin bangun kandang ya. Kan gini, mungkin para peternak ya, tolong ini untuk sebelum anda ini untuk melakukan keputusan dalam hal membangun kandang baru, restocking, itu tolong perhatikan harga marketnya di Indonesia itu seperti apa gitu. Jangan sampai peternak yang berambisi tinggi, investasi tinggi sana sini, kemudian begitu udah panen, harga babinya itu tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan gitu. Misalnya dengan semua investasi yang didapatkan, harga babi itu per kilo misal 100.000 gitu misalnya ya. Ternyata 100.000 baru dapat balik modal yang untung lah misalnya. Tapi ternyata pada waktu panen cuma dapat harga 50.000 gitu. Itu kan kalau misalnya peternak atau Anda ini orang yang kaya aja tapi nggak kaya banget, itu kan pukulan juga. Nanti Anda bisa turun dari kaya menjadi cukup kaya. Kalau Anda super kaya, mungkin bisa turun jadi kaya. Tapi kalau misalnya marketnya memang Anda sudah yakin, ketika panen yang targetnya 100, ternyata jadi 150, berhubung dengan ada COVID, terus ada ASF, semua harga melambung, tiba-tiba Anda 200, dari yang Anda miskin jadi super kaya nanti. Jadi yang sebenarnya yang pertama ya, yang pertama itu setelah Anda tahu marketnya, nanti baru kita bisa sharing apa-apa yang bisa kita implementasikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena saya yakin tidak semua peternak itu memiliki cukup modal untuk membangun bisnis yang besar. Contohnya untuk peternak-peternak rakyat itu memang butuh khususnya peternak yang sambilan ya, itu kan sebenarnya juga bisa menghasilkan. Cuman kan kita bisa edit sedikit, misalnya yang biasanya kandang terbuka, kita bisa investasi menggunakan itu loh seng dijadiin pagar gitu misalnya. Sama pagar, tapi ya kalau di perusahaan tuh pakai beton yang tingginya 2 meter, kita cukup pakai itu aja, pakai apa namanya seng gitu. Jadi mungkin yang bisa di offer adalah ya kita sharing, terus mana-mana yang bisa, lubang-lubang mana yang bisa kita tutup dengan modal yang seadanya gitu. Tapi kembali lagi, jangan tergiur kalau Anda tidak tahu marketnya. Kita nggak mau nanti kita udah ngasih tahu ini itu, ternyata karena ini bisnis, kan endingnya adalah keuntungan atau profit. Nah, jangan sampai kita udah investasi banyak, ternyata setahun 2 tahun profit nggak modal nggak balik-balik. Itu kan malah mental kita yang kena nanti. Kita udah memberikan ilmu ini itu ternyata untuk peternak juga nggak guna, malah bleseknya mereka kan
kita jadi nggak enak juga gitu. Beban moralnya kan tinggi. Jadi mungkin yang ke depan kalau misalnya ada peternak-peternak dimanapun pengen sharing, ada masalah apa gitu bisa kita sharing bersama. Sifatnya ya pertemanan saja, tidak masalah. Nanti kan ada Bapak Chandra, Bapak Albert, bisa mengakomodir, tidak masalah kalau itu. Saya rasa itu ya. Nah, selanjutnya kita mau diskusi tentang bagaimana ekonomi, jadi bagaimana harga di pasar. Jadi kalau di Indonesia ini kan sekarang sedang memasuki momentum yang kemarin itu waktu wabah itu kan panic selling, harga turun, terus sekarang pelan-pelan naik. Tapi kalau melihat trennya yang di Cina itu kan setelah populasinya naik atau saya tidak tahu kenapa sekarang ini harganya kan sudah mulai turun. Nah, saya mau tanya nih sama Bung Martin ini, bagaimana tentang fenomena tentang naik turunnya harga ini di Vietnam, mengingat Vietnam juga mengalami ASF yang sama. Jadi, apakah trennya naik turun, terus apa ada clue-nya kapan naik dan kapan turun gitu? Silahkan, Bung Martin. Untuk kenaikannya itu, pemerintah itu bisa mematok harga atas. Itu pemerintah atau asosiasi Pemerintah. yang menentukan? Oh, jadi sekarang ini kan kita juga lagi fokus di Indonesia nih, bagaimana mengatur harga. Jadi sebaiknya harga itu pemerintah atau asosiasi ya yang melakukannya. Berbeda sedikit ya, karena dulu masih banyak peternakan rakyat, mungkin mirip, karena sekarang itu lebih banyak ke professional farm. Peternakan rakyatnya katakanlah 60-40 lah, 40 ke peternakan rakyat itu. Pemerintah itu yang karena makanan pokok bisa dibilang di sini babi, favorit babi. Jadi pemerintah itu regulator harga untuk maksimum price. Jadi misalnya kemampuan rakyat itu membeli itu adalah 100.000 misalnya, pemerintah bakal nggak memberikan izin untuk penjualan harga di atas itu. Tapi untuk di bawah itu regulatornya di peternak, di makelar, di asosiasi, semua ada. Jadi untuk yang apa namanya, pemerintah itu cuma mengatur harga atas, maksimum price-nya berapa, dan tidak boleh lebih dari itu. Karena pemerintah di sini tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat, konsumen. Dalam hal ini, untuk peternak sendiri mereka ada asosiasi sendiri. Nah, sekarang giliran Bung Albert nih untuk menceritakan sekarang kan sudah ada di Indonesia. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan atau kerja project bareng kita lakukan di sekarang ini, masa-masa saat ini. Silahkan. Ya, jadi untuk para bapak ibu peternak mungkin mau diskusi atau mau cerita-cerita, boleh hubungi saya, nanti WA-nya nanti akan diposting oleh Bapak Chandra. Dan jika memang bapak ibu mau saya berkunjung, dari pihak saya akan saya tanyakan dulu tentunya ke atasan saya. Nanti berangkat. Loh, kamu di situ. Jadi dari saya pribadi, saya sudah vaksin dan saya juga ada disposable cover boot. Jadi yang sudah saya terapkan di perusahaan sebelumnya juga, dan tentu saja saya akan lakukan tahap-tahap biosecurity yang saya sudah lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau saya datang tapi agak ragu, mau tanya-tanya, mau bahas apapun mengenai babi, entah mau simen, mau mating, mau mengenai farrowing, pembesaran, semuanya boleh melalui WA, mau telepon ataupun chat boleh. Gitu. Ya, kita akan mengakhiri podcast. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kalimat terakhir atau penutup 1-2 menit. Silahkan dari Bung Martin dulu, nanti dilanjut sama Bung Albert. Untuk para peternak ya, ini pesan khusus saja. Ini summary dari ilmu saya mengenai ASF. Pokoknya sampai detik ini di Indonesia, jangan percaya kalau ada orang bilang bisa mengobati ASF ya. Mau vaksin lah, mau antibiotik lah, mau apapun itu jangan. Nanti kalau mau belajar bisa bareng-bareng.
Serum. Ya serum juga, jangan percaya. Pokoknya untuk Indonesia khususnya, karena boleh percaya nggak percaya, Indonesia itu untuk babi tertinggal dari negara lain. Jadi kalau mau update gampang banget sebenarnya. Pokoknya jangan sampai detik ini tiba-tiba percaya kalau ada yang bisa ngobatin ASF gitu. Itu udah, jangan percaya orang itu kalian tertipu nanti. Kalau Jadi saya amsyok. patokannya biasanya saya lihat dari Cina, Vietnam, Filipina gitu. Biasanya 3 negara inilah yang menjadi patokan perkembangan di babi. Jadi apa yang mereka buat kita tiru. Kalau Indonesia kan cuma punya 5-10 ekor kok mau menentukan sesuatu, mau penelitian gitu kadang susah. Jadi pokoknya itu pesan saya. Nanti kalau memangnya mau dibahas apa namanya mitos-mitos ASF itu bisa tanyakan aja yang kalian ragu, kita bisa buktikan secara ilmiah. Kebetulan nanti kan misalnya masih nggak percaya lagi, nanti saudara Albert bisa mendatangi kandang Anda dan menunjukkan di mana bodohnya Anda. Ya silakan Albert, masuk. Ya, jadi saran dari saya, berhubung sekarang di Indonesia populasi induk sedang turun, saran saya bagi Bapak Ibu peternak, mohon recordingnya diperbaiki. Jadi untuk mencegah inbreeding, dan sebetulnya banyak sekali fungsi recording. Ya, salah satunya itu mencegah inbreeding. Kenapa? Karena inbreeding itu cukup merugikan ya, karena saya rasa pigletnya pun nggak bisa dijual dengan kondisi cacat. Jadi tiba-tiba ada yang tanya, kok ini lahir 12, duanya lidahnya keluar samping, palang kepeng. Ya, itulah efek dari inbreeding. Seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu beli semen dari perusahaan lain ataupun peternak lain, itu sebaiknya dicatat. Nah, recording ini banyak jenisnya. Ada yang menggunakan software, ada yang hanya menggunakan Excel, termasuk menggunakan tagging. Tagging pun ada kodenya, ada warnanya. Jadi banyak metode untuk recording. Gitu. Ya, saya ini termasuk yang mempromosikan recording, terus biosecurity gitu kan. Tapi memang ini topik yang ya tidak menarik buat investor karena ini ngabisin duit aja gitu kan. Sekilas kayak investasi aja banyak gitu, hasilnya nggak dirasakan secara nominal gitu. Jadi ini memang topik yang berat. Jadi sama-sama lah kalau ada Martin, Bos Martin, ada Albert, jadi Bung Albert, kita bisa sama-sama berjuang lah, kita bisa bantu peternak lah di sini untuk berkembang lebih baik lagi. Ya, jadi saya rasa cukup untuk diskusi kita panjang lebar ini. Terima kasih, banyak informasi yang menarik. Sehat selalu untuk Bung Albert dan Bung Martinus. Salam jaya peternak Indonesia. Thank you. Salam jaya. Bye bye.